Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat jajanan tradisional ataupun jajanan pasar lagi yang dicetak menggunakan cetakan bunga sakura seperti pada video, tentunya akan membuat penampilannya semakin cantik dan menarik. Ini adalah kue lapis pandan ekonomis yang memiliki tekstur kenyal, lembut, dan juga rasanya manis serta gurih. Bisa dijadikan sebagai ide jualan maupun ide isian snack box. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah bersih, tuangkan 125 gram tepung tapioka, tambahkan 100 gram tepung terigu serbaguna, dan 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk bahan keringnya ini kita campur terlebih dahulu dengan menggunakan whisker. Setelah bahan kering tercampur merata, kemudian tambahkan 600 ml santan kental. Ini saya peroleh dari 4 saset santan instan kemasan 65 ml yang saya cairkan hingga 600 ml. Kemudian saya rebus terlebih dahulu untuk santannya menggunakan daun pandan. Kita rebus hingga benar-benar matang agar nantinya kue lapis yang dihasilkan tidak mudah basi. Tambahkan santan yang sudah direbus secara bertahap sambil diaduk menggunakan whisker. Untuk penggunaan santan kental ini bisa didapatkan juga dari 1 butir kelapa yang sudah diparut dan diambil santannya. Tentu rasanya akan semakin gurih dan semakin legit. Untuk mencampurkan semua bahan ini bisa juga digunakan food processor, tentunya akan lebih cepat dan lebih praktis. Setelah tercampur merata, kemudian adonan kue lapis ini kita saring terlebih dahulu agar nantinya tidak ada tepung yang bergelindil saat dicetak, sehingga akan dihasilkan kue lapis dengan tekstur yang mulus dan juga enak. Saat menyaring adonan kue lapis, pastikan teman-teman menggunakan saringan dengan ukuran mesh yang lebih kecil, sehingga tidak ada tepung maupun bahan kering yang lainnya yang lolos ikut ke dalam adonan yang sudah disaring. Kemudian setelah adonan disaring, di sini saya bagi menjadi 2 sama rata. Dan salah satu adonan saya beri tambahan pewarna putih. Untuk pewarna putih ini saya gunakan 1 sendok teh, kemudian saya larutkan dengan 2 sendok teh santan yang sudah kita rebus tadi. Kemudian masukkan ke dalam salah satu adonan, aduk menggunakan whisker hingga tercampur merata. Dan dalam wadah yang lain, ini saya tambahkan pasta pandan. Aduk menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur merata. Setelah adonan kue lapisnya selesai, kemudian kita siapkan cetakan bunga sakura seperti pada video yang sudah diolesi dengan menggunakan minyak. Kemudian untuk membentuk motif dari kelopak bunga sakura, kita tambahkan 1 sendok makan adonan putih. Dengan menambahkan 1 sendok makan adonan putih pada kelopaknya akan membentuk gradasi warna yang bagus. Kita lakukan dengan cara yang sama hingga semua cetakan untuk kelopaknya terisi dengan adonan putih. Dan seperti inilah yang saya maksud tadi, bagian kelopaknya terisi dengan adonan putih. Kemudian masukkan ke dalam panci kukusan dan kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Dan panci kukusan ini sebelumnya sudah saya panaskan. Setelah 5 menit dikukus untuk kelopak bunganya, kita tambahkan setengah sendok sayur adonan pandan. Kita lakukan hingga semua cetakan terisi dengan adonan pandan. Untuk masing-masing adonan, kita tambahkan setengah sendok sayur saja, agar nantinya dihasilkan lapisan yang sangat banyak dan juga tipis. Kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, kemudian kita timpa adonan pandan dengan menggunakan adonan putih. Dengan takaran yang sama, kita tambahkan adonan putih setengah sendok sayur ke dalam cetakan. Kemudian tutup panci kukusan dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, kemudian kita tambahkan setengah sendok sayur adonan hijau pada cetakan. Kita lakukan secara berulang hingga semua cetakan terisi dengan adonan hijau. Untuk setiap adonan yang ditambahkan ke dalam cetakan, kita tambahkan setengah sendok sayur dan kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah semua terisi dengan adonan hijau kembali, kemudian kita tutup panci kukusan dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, kemudian kita tambahkan adonan putih yang terakhir dan kita tambahkan sebanyak setengah sendok sayur saja.
Pada penambahan adonan putih pada kue lapis ini, kita kukus selama kurang lebih 25 hingga 30 menit, agar nantinya kue lapis yang dihasilkan benar-benar matang sempurna dan tidak mudah basi. Pada tahap pengukusan yang terakhir ini, saya kukus selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita angkat dari panci kukusan, dan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakan. Setelah kue lapis benar-benar dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan kue talamnya. Dan ini bisa kita lihat sangat mudah sekali proses mengeluarkan kue lapis dari cetakan. Bisa kita lihat untuk motif dari kue lapis yang dihasilkan sangat cantik sekali. Ini aroma pandan dan juga santannya sangat wangi sekali. Dari resep yang digunakan dihasilkan sekitar 12 hingga 13 biji kue lapis pandan. Dan ini untuk menambah tampilannya semakin menarik, saya tambahkan potongan daun pandan. Sebagai ide jualan maupun ide isian snack box, untuk kue lapis pandan bunga sakura ini kita kemas menggunakan plastik mika berukuran kurang lebih 9 cm. Kemudian kita tutup plastik mika dan kita rekatkan menggunakan staples. Untuk menambah nilai jual maupun daya tarik dari kue lapis, kita beri stiker thank you pada bagian tengah kemasan mikanya. Dan seperti inilah tampilannya. Tentunya sangat layak untuk dijual dan dijadikan sebagai ide isian snack box. Dijual kira-kira 2.000 ataupun 2.500 menyesuaikan dengan harga pokok ataupun harga bahan di daerah masing-masing. Dengan dicetak menggunakan cetakan kue talam berbentuk bunga sakura, tentunya akan membuat daya tarik dari kue lapis ini semakin tinggi. Tidak hanya itu, teman-teman juga tidak perlu memotong kue lapis yang sudah matang. Kemudian ini saya ambil satu untuk melihat tekstur serta rasa dari kue lapis yang dihasilkan. Bisa kita lihat kue lapis yang dihasilkan sangat kenyal, lentur, dan pastinya ini sangat lembut sekali. Dan ini bisa kita lihat untuk setiap layernya memiliki ketebalan yang sama. Untuk teksturnya pun sangat lembut, kenyal, dan juga lentur, serta sangat halus untuk kue lapis yang dihasilkan. Dan ini rasanya manis dan juga legit. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!